Polisi memastikan kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES, Iko Julian Junior, murni kecelakaan bukan kekerasan dari petugas. Viral rombongan pemotor yang ugal-ugalan dengan membawa senjata tajam di Kabupaten Klaten. Nama Romo Mangunwijaya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessi Lutfia. Sejumlah peristiwa akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Polisi menangkap 2 pelaku pelemparan dan perusakan fasilitas umum saat aksi demonstrasi diwarnai kericuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada 29 Agustus 2025. Dua pelaku pelemparan kepada petugas serta perusakan fasilitas umum Selasa siang diamankan unit Jatanras Polda Jawa Tengah bersama barang bukti. Dua pelaku yang diamankan ini tertangkap tangan bersama dengan 10 pelaku lainnya yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, 2 pelaku yang diamankan berasal dari Semarang dan luar kota Semarang. Barang bukti batu, pakaian pelaku serta video kegiatan pelaku saat melakukan aksi di depan Mapolda Jawa Tengah juga turut diamankan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah AKBP Jarod Sungkowo mengaku upaya penangkapan terhadap 2 pelaku inisial AW, warga Bogor, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, dan MS, karyawan swasta warga Genuh Kota Semarang, atas hasil identifikasi video kegiatan pelaku saat melakukan aksi pelemparan dan perusakan fasilitas umum di Mapolda Jawa Tengah. Banyak kemarin yang kita amankan untuk kita datang dan kita dalamin periksa. Di antara juga banyak anak-anak dan kita ikuti standar pemeriksaan anak-anak beda dengan dewasa ya. Ada hal khusus yang lebih diperhatikan untuk kemanusiaan bagi anak-anak. Namun dengan demikian nggak semuanya dalam pendataan dan pemeriksaan itu didapati alat bukti yang cukup, sehingga kami tidak dapat melakukan upaya tidak lanjut lebih dalam pemeriksaan ini. Adapun yang kami rilis tadi adalah yang memang sudah mencukupi unsur 184 sehingga perkara dapat kami majukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum atau pasal 212 KUHP tentang melawan petugas. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi memastikan soal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES, Iko Julian Junior, yang tewas saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Jawa Tengah pada 29 Agustus, murni kecelakaan lalu lintas. Polisi melakukan penyelidikan dengan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP bersama dengan petugas traffic analysis accident Polda Jawa Tengah. Iko Julian Junior disebut terlibat kecelakaan di Jalan Veteran Kota Semarang pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Korban dibawa anggota kepolisian ke RSUP Dr. Karyadi dan meninggal di rumah sakit. Kabitumas Polda Jawa Tengah menepis informasi Iko meninggal akibat kekerasan dari petugas saat aksi unjuk rasa ricuh di depan Mapolda Jawa Tengah. Dan penyidik sudah melakukan penetapan terhadap peristiwa tersebut di mana kejadiannya pada tanggal 31 Agustus 2025, tepatnya hari Minggu dini hari pukul 03.05, sudah ditetapkan oleh penyidik peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dan oleh karena itu penyidik dari Satuan Lalu Lintas segera melakukan proses verbal administrasi terhadap kegiatan atau penyidikan tersebut.
Pihak Polda Jawa Tengah menegaskan proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior ini masih terus berproses. Dan penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap teman korban yang membonceng serta pengendara lain yang terlibat kecelakaan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, polisi mendalami kasus pencurian uang 10 miliar rupiah yang dilakukan supir sebuah bank milik pemerintah Jawa Tengah. Polisi sudah menangkap 1 orang pelaku dan mengamankan barang bukti. Polresta Solo, Jawa Tengah masih mendalami peran dari 2 orang yang diamankan bersama pelaku pencurian uang bank 10 miliar rupiah. Awalnya pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan kelengahan dari petugas keamanan. Namun selanjutnya diduga ada beberapa orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Polisi juga masih melakukan penyelidikan di sejumlah titik yang didatangi oleh pelaku. Tujuannya mencari tambahan bukti serta kemungkinan ada tersangka lain. Namun Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono belum bersedia memaparkan hasil penyelidikan. Pada buktinya apa saja yang sudah diamankan? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pasti sudah kita tangkap untuk pelaku daripada sopir tersebut. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Kantor Pusat Semarang, Erik Abibon mengatakan, dana 10 miliar tersebut masih milik bank dan digunakan untuk kebutuhan likuiditas terutama jelang masa penggajian. Saat mengetahui uang dibawa kabur, Bank Jateng langsung melaporkan ke polisi dan dalam waktu tidak lama pelaku bisa tertangkap. Pihak Bank Jateng juga akan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Polisi menyebut aksi sopir bank berinisial A membawa kabur uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng dipicu motif ekonomi. Tim Liputan Kompas TV, Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Viral rombongan pemotor yang ugal-ugalan dan membawa senjata tajam di Klaten, Jawa Tengah. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gisy Lutfia. Inisiator demonstrasi Bupati Pati Sudewo, Hussein Hafid, yang pernah dituding pengkhianat masyarakat, dihadang warga saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Terpantau aja. Inisiator demonstrasi Hussein Hafid mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Senin malam. Massa langsung menghadang Hussein dan tidak membiarkannya masuk ke dalam posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Menurut Supriyono, koordinator masyarakat Pati Bersatu, Hussein datang ke posko pengawalan dalam kondisi mabuk sehingga warga tidak mengizinkannya masuk ke dalam posko. Saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Sempat keluar dari mobil tadi, Mas? Nah, keluar, terus masuk lagi. Saya mohon situasi kondusif, tidak anarkis lah ya. Saya juga tidak bisa membendung amarah warga juga. Tadi dari awal saya sudah memohon kepada warga jangan anarkis. Dari masyarakat ada kerumunan warga, kemudian ada suara-suara yang ingin membuat gaduh. Kemudian kita datangi, setelah itu terjadi ramai. Kemudian kita amankan salah satu orang dan serta mobilnya kita evakuasi. Akhirnya, Hussein berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke tempat aman serta situasi dapat terkendali tanpa insiden anarkis.
Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini saudara, ramai di media sosial video rombongan pemotor yang ugal-ugalan dengan membawa senjata tajam di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi kini sedang memburu para pelaku. AD 5721 JCC. Inilah rekaman dari seseorang di dalam mobil di Jalan Raya Yogyakarta Solo, tepatnya di Tugu Batas Kota Klaten hingga Jogonalan, Klaten. Dalam video yang beredar, salah seorang pengendara motor mengeluarkan benda yang diduga senjata tajam. Oke, terima kasih untuk dari jajaran Polres Klaten dengan adanya berita viral anak-anak muda yang membawa senjata tajam dan konvoi dari jajaran Polres Klaten segera menindaklanjuti, kemudian mengajukan penyelidikan. Itu betul-betul sangat membahayakan masyarakat, utamanya pengguna jalan yang baik itu sepeda motor roda 2 maupun mobil. Saat ini polisi tengah memburu pelaku dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika melihat peristiwa serupa. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, beras premium di pasar tradisional di Kota Semarang mulai sulit ditemukan. Kelangkaan ini karena pasokan dari distributor mandek sejak isu beras premium dioplos. Selain harga beras mahal, stok beras premium di pasar tradisional seperti di Pasar Peterongan Kota Semarang mulai menipis. Bahkan, sejumlah pedagang mengaku sudah tidak memiliki stok beras premium karena pasokan dari distributor mandek sejak isu beras premium oplosan. Untuk harga beras kemasan premium 5 kg, saat ini di kisaran Rp77.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk saat ini masih naik ya harganya, ya belum turun signifikan, masih tetap sama sih, nggak ada penurunan, malah naik malah harganya. Contoh kayak beras premium itu juga sekarang di pasaran juga nggak ada, karena ya kemarin terkait isu masalah beras oplosan dan segala macam, sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan, belum terdistribusikan ke kita. Kemarin jadi untuk beras kemasan contohnya Sania, Fortune, Anak Raja, Pak Raja itu masih kita pulaan tuh harga 74.500, kita jual 77, tapi barangnya kosong gitulah. Para pedagang berharap pemerintah mengontrol distribusi penyaluran beras dari produsen ke konsumen sehingga kelangkaan beras premium dapat segera teratasi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu saudara, harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih tinggi. Harga beras saat ini dijual Rp14.500 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional Sidomakmur Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum juga turun. Harga beras saat ini dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.500 per kilogram. Bahkan, sejumlah pedagang mengaku harga beras kemungkinan akan kembali naik memasuki musim kemarau. Mahalnya harga beras membuat penjualan sepi. Setiap hari, pedagang hanya mampu menjual 55 kg beras. Harga beras masih tinggi mas, ini harga beras, tapi ya yang berkualitas, yang bermutu, maunya pembeli itu maunya yang utuh. Saya bilang kalau dikasih yang utuh premium nggak mau, katanya premium itu udah nggak ada rasanya, udah garoh, bang bilang gitu. Harganya berapa saat ini Bu? Harganya saat ini kemarin saya jual masih 13,5 sama 14,5, itu beras yang bagus. Berarti memang nggak ada penurunan harga beras ya? Belum ada penurunan, malah ini dengar-dengar sudah diberitahu bosnya beras ini mau naik lagi katanya, per kilo naiknya 1.000. Sepinya penjualan beras disebabkan banyaknya bantuan beras yang disalurkan ke masyarakat, sehingga pedagang berharap bantuan tersebut diganti dengan uang tunai. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Nama Romo Mangunwijaya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Sebagai wujud penghormatan terhadap jasa Romo Mangunwijaya semasa hidupnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengabadikan tokoh yang memperjuangkan kaum marginal tersebut ke dalam nama jalan di kawasan TPA Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Peresmian nama ini juga menjadi momentum penting sebagai pengingat agar kawasan yang identik dengan sampah ini bisa tumbuh menjadi ruang harapan. Semangat Romo YB Mangunwijaya yang terus memperjuangkan lingkungan hidup dan kaum marginal semasa hidupnya, kini diabadikan menjadi nama jalan di Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, meresmikan Jalan YB Mangunwijaya yang menjadi akses menuju ke TPA Jatibarang. Agustina menyebut penamaan jalan ini merupakan wujud penghormatan kepada tokoh humanis sekaligus sebagai pengingat agar semangat Romo YB Mangunwijaya dapat menular kepada masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Jatibarang yang kerap dipandang sebelah mata. Agustina berharap agar nantinya kawasan TPA Jatibarang ini tidak melulu identik dengan sampah, namun juga menginspirasi pengelolaan TPA Jatibarang menjadi kawasan yang berkelanjutan. Upaya kecil dari pemerintah Kota Semarang dalam rangka turut serta memberikan penghargaan kepada Romo Mangun yang memang bukan di jalan protokol, jalan besar, atau jalan di perumahan komplek yang mewah, namun di jalan menuju sebuah tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah Jatibarang, yaitu sebuah tempat yang sering dipandang sebelah mata, bahkan tempat yang sekarang hanya dikenal sebagai pembuangan sampah, akan kita rubah menjadi ruang yang bermakna, ruang yang memberi pelajaran tentang keberlanjutan, tentang kemandirian, dan tentang kebudayaan. Mangunwijaya. Mewakili Uskup Agung Semarang, Vikjenkas Romo FX Sugiyana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Semarang atas penghormatan yang diberikan kepada Romo Mangun. Ia menyebut pemberian nama jalan menuju TPA Jatibarang sudah tepat dan sangat bermakna. Ia pun berharap penetapan nama jalan ini dapat menghidupkan kembali semangat Romo Mangun yang selalu konsisten peduli kepada lingkungan hidup dan berpihak kepada masyarakat kecil. Tentu kami mengucapkan terima kasih bahwa Romo Mangun menjadi salah satu jalan di Kota Semarang. Ini sekali lagi dilakukan bahwa beliau memang punya perhatian terhadap orang kecil dan itu perjuangan yang terus-menerus. Bagi beliau, martabat orang kecil itulah yang terus diperjuangkan dalam aneka macam bentuk. Pemerintah Kota Semarang juga menyampaikan rencana untuk mengubah wajah TPA Jatibarang menjadi kawasan yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan ekonomi sirkular, sanitary landfill, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Saat ini, pemerintah Kota Semarang juga tengah menyiapkan tender internasional untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Biro Kompas TV di berbagai daerah turut berbahagia merayakan hari ulang tahun ke-14 Kompas TV. Di Biro Jawa Tengah, perayaan dilakukan dengan menggelar syukuran sederhana di dalam studio dan berikut liputannya untuk Anda. Suasana sukacita merayakan ulang tahun ke-14 Kompas TV begitu terasa di Biro Jawa Tengah. Studio pun disulap menjadi meriah, lengkap dengan pernak-pernik dekorasi ulang tahun. Doa dan harapan pun dipanjatkan agar Kompas TV terus mengudara dan memberi manfaat untuk Indonesia.
Ya saudara, memperingati hari ulang tahun Kompas TV yang ke-14 tahun, hari ini dari Biro Kompas TV Jawa Tengah menggelar syukuran secara sederhana di studio Kompas TV Biro Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Biro Kompas TV Jawa Tengah. Ya saudara, saat ini saya bersama dengan Kabiro Kompas TV Jawa Tengah. Mari kita tanyakan harapannya untuk Kompas TV yang berulang tahun ke-14 tahun hari ini. Pak, apakah harapannya untuk Kompas TV yang berulang tahun ke-14 tahun hari ini, Pak? Ya, tentunya kita di usia 14 tahun ini kita ibarat manusia itu kita sudah menjadi remaja kayak gitu, dan itu tentunya itu lagi pertumbuhan yang luar biasa, dan memang Kompas TV di usia 14 tahun ini kita sudah ada 31 biro yang ada di seluruh Indonesia. Harapan kita tentu Kompas TV ke depan akan menjadi tetap menjadi televisi rujukan bagi penontonnya, kemudian TV yang mencerdaskan masyarakat. Dan tentunya seperti tagline kita adalah TV yang independen dan terpercaya. Ya, terima kasih. Ya saudara, bersama dengan teman-teman Kompas TV Jawa Tengah hari ini merayakan syukuran ulang tahun yang ke-14 tahun secara sederhana dengan nasi tumpeng, cake dan juga snacky snack. Novelia Hasanah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gisel Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.